Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Masih bersama Karuli, kita akan belajar tentang baca tulis Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Lalu, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Kita akan membahas bab 1 tentang membaca surat-surat pendek pilihan yang ada di dalam Al-Quran. Materi ini Karuli buat untuk kelas 5 SD atau MI dengan sumber buku panduan baca tulis Al-Quran yang diterbitkan oleh PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri. Oke, jangan lupa tonton videonya hingga selesai karena akan banyak pelajaran pada video pembelajaran kali ini dan kita bisa terapkan dalam membaca Al-Quran sehari-hari. Anak-anak sekalian, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Sehingga dalam membaca Al-Quran, kita perlu kehati-hatian agar bacaan kita tidak merusak makna yang terkandung di dalamnya. Dan pada bab ini kita akan belajar cara membaca dan menulis surat pendek pilihan. Apa saja? Ada surat Al-Ma'un, kemudian surat Al-Falaq, dan terakhir ada surat At-Takatsur. Sudah siap? Kalau sudah siap, let's go. Kita akan belajar bagaimana cara membaca dan menulis dengan baik dan benar. Pertama, surat Al-Ma'un. Karuli akan contohkan dulu bacaan surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una Nah, sekarang kita akan cari tahu apa makna yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un. Pertama, surat Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang termasuk sebagai pendusta agama. Apa saja? Yang pertama yaitu orang yang menghardik anak yatim. Kemudian orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Sehingga Allah menegaskan, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian apalagi orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang berbuat riya atau ingin dipuji. Dan terakhir orang-orang yang tidak mau menolong dengan barang-barang yang berguna. Ada catatan penting saat kita membaca atau menulis surat Al-Ma'un. Pertama, setiap ada huruf yang berharokat tasydid, maka cara membacanya ada penekanan terhadap huruf tersebut. Contohnya, perhatikan ya, Karuli punya kalimat yukadzibu. Di atas huruf dzal ada tasydid, sehingga huruf sebelumnya masuk ke dalam huruf yang bertasydid. Saat membacanya harus ada penekanan. Yukadzibu. Yukadzibu. Contoh lainnya adalah kalimat yadu'ul. Yadu'ul yatim. Yadu'ul. Sehingga
dimasukkan untuk huruf-huruf yang memiliki tasydid. Tidak boleh kita membacanya seperti ini. Fadzalikan ladzi yadu'ul, bukan yadu'ul tapi yadu'ul. Huruf sebelumnya dimasukkan ke dalam huruf yang bertasydid. Kemudian anak-anak perhatikan huruf dzal dilambangkan dengan huruf D dan Z. Disimbolkan dengan huruf D dan Z dalam penulisan huruf Latin. Jika huruf hijaiyah memiliki tasydid, maka penulisan huruf Latinnya harus double atau ganda. Contohnya penulisannya seperti ini. Anak-anak bisa lihat di situ lambang atau simbol huruf D dan Z dibuat 2 kali atau 2 rangkap karena huruf dzalnya memiliki tasydid di atasnya. Begitupun dengan penulisan huruf hijaiyah yang memiliki tasydid pada ayat-ayat yang lain. Kemudian surat Al-Falaq. Karuli akan contohkan membaca surat Al-Falaq yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada catatan yang penting saat kita membaca surat Al-Falaq. Perhatikan anak-anak sekalian, di setiap akhir ayat surat Al-Falaq harus dikolkolahkan atau dipantulkan, baik dari ayat 1 maupun sampai dengan ayat terakhir. Jika ada huruf hijaiyah yang dibaca panjang, maka cara menulis huruf vokal pada penulisan huruf Latin harus ditulis rangkap atau ganda atau double. Contohnya, anak-anak bisa lihat pada gambar ini. Min syarri ma khalaq. Syarri ma, huruf ma dibaca panjang sehingga penulisan huruf vokalnya harus ganda, harus double. Itulah saat kita menulis huruf Latin. Kemudian Karuli juga akan mencontohkan bacaan surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sama seperti sebelumnya,
ada catatan penting saat kita membaca surat At-Takatsur, yaitu setiap ada huruf nun atau mim yang bertasydid, maka bacaannya harus ditahan minimal 2 harokat. Karuli punya contohnya, perhatikan. Misalnya di ayat 4 surat At-Takatsur, ada huruf mim bertasydid, maka cara membacanya ditahan. Summa kalla sawfa ta'lamun. Atau contoh lain ada di ayat 6. La tarawunnal jahim. Ada huruf nun bertasydid. Begitu juga pada ayat 7 ada huruf mim dan huruf nun yang bertasydid. Bacaannya harus ditahan. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Dan terakhir ayat 8 juga sama. Ada huruf mim yang bertasydid, juga ada huruf nun yang bertasydid. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, itulah contoh bacaan yang ditahan. Sedikit Karuli tambahkan bahwa semua surat tadi merupakan golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan ketiga surat tersebut diturunkan di Makkatul Mukarramah atau di kota Mekah. Nah, anak-anak, itu pelajaran yang bisa kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Terus semangat dalam membaca dan belajar Al-Qur'annya, jangan lupa dihafalkan, terutama 3 surat tadi untuk menambah wawasan, juga menambah banyaknya hafalan surat-surat Al-Qur'an kita. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Dan ia juga bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada 10 anggota keluarganya yang sudah dipastikan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dengan nomor hadis 1329. Itu saja, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Karuli akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.